Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iskia Sabila dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam semester 4. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang strategi pengelolaan keuangan pasca pandemi COVID-19. Berikut penjelasannya. Sejak dilanda pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor termasuk pada ketidakstabilan ekonomi, pengelolaan anggaran negara mengalami beberapa penyesuaian. Salah satu langkah penyesuaian yang diambil oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan peraturan pengganti perundang-undangan atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi pemerintah terhadap terjadinya kemungkinan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, serta peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Menanggapi situasi ini, founder dan direktur ZAP Finance Prita Hagiozi membagikan 6 tips mengelola keuangan untuk menghadapi berbagai situasi ekonomi yang memburuk di masa akan datang kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada evaluasi sumber penghasilan. Kebijakan work from home atau WFH yang saat ini dilakukan banyak perusahaan bisa saja berdampak pada pengurangan take home pay. Kebijakan bekerja dari rumah ini juga bisa memberikan dampak yang sangat drastis kepada pekerja lepas dan pekerja mandiri. Untuk memudahkan pengaturan uang, disarankan agar masyarakat mulai membagi anggaran keuangan dengan sangat ketat. Anggaran rumah tangga bisa dibagi menjadi 3 pos, yaitu living, saving, dan playing. Lanjut yaitu yang kedua ada atur ulang budget rumah tangga. Untuk saat ini ada baiknya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan utama seperti pengeluaran pokok, hentikan sementara pengeluaran yang tidak penting. Selain itu, jangan panik karena bisa membuat pembelanjaan yang tidak perlu. Bekerja dari rumah bisa saja menyebabkan anggaran untuk hidup mungkin naik, namun pembengkakan ini bisa ditutupi dengan mengambil jatah dari pos playing. Jika mau donasi, ikut gerakan traktir, dan lain-lain harus dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan finansial. Yang ketiga yaitu disiapkan dana darurat. Dana darurat merupakan pos yang tak boleh terlupakan. Disarankan agar masyarakat menghindari praktik spekulasi demi mengharap keuntungan di masa depan saat kas tidak memadai. Penyiapan dana darurat ini sangat penting dilakukan, terutama untuk orang yang punya banyak tanggungan dan berstatus non-karyawan. Simpan dana darurat pada tabungan terpisah. Jika dalam 3-6 bulan terakhir belum dilakukan, sangat penting untuk memiliki dana darurat yang cukup karena memberi ketenangan pikiran yang sangat dibutuhkan di tengah situasi pandemi COVID-19. Selain itu, buat daftar kebutuhan sesuai keperluan sehingga hal-hal yang tidak terlalu penting atau krusial dapat ditekan seminimal mungkin untuk dialokasikan pada dana darurat setidaknya selama pandemi COVID-19. Yang keempat, ada jual saja. Mengumpulkan sebanyak mungkin uang kas untuk menambah dana darurat perlu dilakukan dengan memaksimalkan berbagai cara. Bahkan, bila diperlukan, jual saja barang yang bersifat tersier dan jarang terpakai. Opsi gadai bisa dipertimbangkan dalam kondisi mendesak, sedangkan pinjaman dana tunai adalah yang terakhir. Yang kelima, cari aktivitas free. Banyak berdiam di rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah hal yang baik untuk mengisi waktu. Selama masa kritis, upayakan mengisi aktivitas yang minim modal. Beberapa kegiatan bisa dipilih, misalnya ikut les live IG atau kuliah WhatsApp gratis. Kegiatan seperti ini biasanya hanya bermodal kuota, olahraga dengan podcast free, maskeran atau baca buku. Sisa cash flow digunakan untuk investasi dan donasi. Yang keenam ada tunda pembelian dengan sistem cicilan.
Membeli barang dengan cicilan tetap saja menggoda meski di masa krisis. Tetaplah untuk berpikir rasional, meski sudah lama direncanakan. Tunda pembelian barang non-pokok secara cicilan agar mengurangi porsi kewajiban bulanan di masa krisis. Cukup sekian materi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.